Haleluya, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali dalam acara sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati kita. Akhir-akhir ini saya kepikiran dan ingin mengerti lebih dalam dari Injil Matius 10 ayat 16. Pasti Bapak Ibu Saudara sering mendengar ayat ini, saya bacakan buat semua. Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana caranya kita bisa bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Bahwa kita tahu di Perjanjian Lama, di Kejadian 3, mengatakan bahwa ular yang memperdaya perempuan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Padahal bahwa itu dilarang oleh Tuhan. Saya bacakan di Kejadian 3 ayat 1, yang kalimat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi di Kejadian 3 ayat 1 ini mengatakan bahwa ular adalah yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Lalu yang membuat saya menjadi bertanya-tanya, apakah kita bertindak seperti ular di Kejadian 3 tersebut yang memperdayai perempuan? Tentu saja itu hal yang sangat dilarang oleh Tuhan. Tentu itu tidak boleh karena berseberangan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita harus cerdik seperti apa? Padahal Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 16, dia berbicara, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Cerdik seperti apa ya? Nah, jadi bagaimana kita hidup cerdik seperti ular, tulus seperti merpati? Saya beberapa hari ini bertanya kepada beberapa orang untuk mengetahui lebih dalam tentang arti dari Matius 10 ayat 16 ini supaya saya tidak bingung gitu dan mencari di internet. Dan ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara, semoga memberkati. Jadi bagaimana kita harus hidup cerdik seperti ular, tulus seperti merpati? Ular itu perlambangan tentang cerdas atau cerdik, atau terjemahan lain itu adalah bijaksana. Sifat ular itu pintar berkamuflase. Dia mudah beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian menemukan tempat persembunyian untuk melindungi diri dan mengamati mangsanya. Dan ular ini juga pintar untuk menentukan kapan waktu untuk menyerang mangsanya atau membunuh mangsanya dan memakannya. Jadi cerdik itu berarti kita harus mudah beradaptasi dalam segala situasi, tepat dalam mengambil keputusan, tahu dan peka kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Jadi cerdik, pandai, pintar, bijaksana itu berbicara tentang hikmat Allah dan itu sebuah pemberian dari Allah. Jadi pesan di sini kita dikasih Tuhan itu pikiran untuk kita bertindak. Tapi yang mau saya tekankan adalah jangan mengambil keputusan sendiri. Karena saya katakan sebelumnya bahwa semua itu pemberian dari Allah. Kembali lagi ke Allah, kita minta sama Tuhan, kita harus bertindak seperti apa. Supaya apa yang kita pikirkan, supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi tidak cukup hanya cerdik saja. Karena nanti kalau kita hanya bertindak cerdik saja, tapi kita tidak tulus, maka jatuhnya akan sombong, kemudian merasa benar sendiri. Kebalikannya juga, kalau kita tulus, maka kita gampang dimanfaatkan oleh orang. Karena tulus itu berarti kan ini berbuat baik. Jadi kalau punya pandangan tentang aku harus berbuat baik pada semua orang, maka lama-kelamaan akan capek sendiri dan merasa dimanfaatkan. Jadi tulus seperti merpati itu, tulus dalam bahasa Yunani itu adalah akeraios yang berarti bersih, tiada bernoda, tulus dan murni. Jadi yang bisa memberikan ketulusan yang murni itu hanya Tuhan.
Nah, kembali lagi kita perlu juga hati kita supaya tetap benar dengan minta pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Karena Tuhan sudah memberi kita Roh Kudus, karena Tuhan kirim kita ke dunia yang jahat. Poinnya adalah kenapa Tuhan Yesus itu memperingati kita bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di kalimat sebelumnya, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Di dunia yang tidak pasti pada zaman ini, zaman akhir ini, banyak kekacauan di mana-mana, semuanya tidak murni, jadi kita harus pintar-pintar, kita harus cerdik, tapi juga kita harus tulus, supaya kita tidak mengikuti arus dunia, tapi bagaimana kita menjadi terang dunia, bagaimana kita membawa perubahan, membawa hal yang lebih baik buat dunia ini dengan pesan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dan semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.